Menjelang tahun baru 1997, tepatnya di tanggal 29 Desember tahun 1996, diadakan sebuah acara dangdut dalam perayaan pesta pernikahan di Pasar Ledo. Banyak kaum muda-mudi menghadiri acara tersebut. Tidak hanya para pemuda setempat, para pemuda dari beberapa kecamatan lain pun juga turut berbondong-bondong datang ke acara dangdut tersebut. Termasuk para pemuda dari Kecamatan Sanggauledo yang jaraknya sekitar 30 km. Ketika para pemuda tengah asik menikmati lantunan musik dangdut, dua orang pemuda setempat yang merupakan dari suku Dayak menyenggol seorang wanita yang datang ke acara itu bersama dengan pria suku Madura. Tak terima wanitanya disenggol, sekelompok pemuda Madura langsung mengeroyok kedua pria dari suku Dayak itu. Kemudian, tiba-tiba salah seorang pengeroyok mungkin merasa tidak puas dengan pukulan-pukulan yang dilayangkan. Ia lalu mengambil sebuah senjata tajam, lalu kemudian menghunuskannya ke kedua pria dari suku Dayak yang sudah tak berdaya itu. Akibatnya, kedua pemuda dari suku Dayak tersebut mengalami luka cukup serius dan keduanya harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan insentif. Kabar ini dengan cepat menyebar di kalangan warga suku Dayak. Isu yang beredar, korban meninggal dunia saat perjalanan menuju rumah sakit. Namun, Kolonel Zainuri Hasim mengatakan sebaliknya, kedua korban masih dirawat di rumah sakit dan berita meninggalnya kedua pemuda Dayak adalah hoaks. Akan tetapi, kabar meninggalnya kedua pemuda Dayak itu terlanjur menyebar luas, membuat kemarahan masyarakat Dayak sulit untuk dibendung. Mereka telah bersiap untuk melakukan pembalasan yang sangat mengerikan. Keesokan harinya, di tanggal 30 Desember 1996, ratusan warga Dayak menyerbu perkampungan suku Madura di Kecamatan Sanggauledo. Warga Sanggauledo yang mendapat serangan kejutan itu tak mampu menahan serangan tersebut. Selanjutnya, sekitar 800 warga Madura dari Kecamatan Sanggauledo diungsikan ke Pangkalan TNI Angkatan Udara Singkawang II, dan sekitar 200 warga lainnya diungsikan di Kompi C Batalion 641 Beruang Hitam di Singkawang. Di tanggal 1 Januari 1997, massa mengepung landasan udara di Singkawang II. Beruntungnya, pasukan khas atau Paskas TNI AU yang dibantu Satuan Brimob dan pasukan Beruang Hitam berhasil menghalau dan meredam massa dari suku Dayak untuk tidak melakukan tindakan yang lebih brutal. Guna menghindari hal yang tak diinginkan, akhirnya para pengungsi di landasan udara Singkawang II kemudian dipindahkan ke Asrama Haji Pontianak dengan menggunakan 5 pesawat CASA milik TNI Angkatan Udara. Kerusuhan yang awalnya berpusat di Sanggauledo ini kemudian meluas ke beberapa penduduk suku Madura di wilayah lain, di antaranya yang berada di Kecamatan Ledo, Kecamatan Bengkayang, dan Kecamatan Samalantan, yang kemudian memaksa mereka harus tinggal di kamp pengungsian. Di tanggal 2 Januari, diperkirakan sekitar 4.000 warga Madura telah diungsikan di Singkawang. Karena kerusuhan tak kunjung meredam, Panglima Kodam atau Pangdam 6 Tanjung Pura, Mayor Jenderal Namoeri Anom, yang berkantor di Balikpapan, Kalimantan Timur, kemudian datang ke daerah kerusuhan. Ia juga mengirim pasukan tambahan guna membantu mengamankan lokasi kerusuhan. Kemudian, bersama dengan pimpinan Kalimantan Barat yang juga hadir ke lokasi kerusuhan, mereka menggelar pertemuan dengan sejumlah tokoh dari suku Dayak dan Madura. Barulah setelahnya, kerusuhan mulai bisa diredam. Akibat dari kerusuhan ini, 5 orang meninggal dunia dan lebih dari 1.000 rumah hangus dibakar massa. Dan sekolah-sekolah diliburkan dalam 1 bulan guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Meskipun kerusuhan Sanggauledo telah berhasil diredam, namun berbagai konflik masih sering terjadi, yang di kemudian hari memunculkan konflik yang jauh lebih besar dan mengerikan.
Perayaan Hari Raya Idul Fitri yang kala itu jatuh pada bulan Februari yang seharusnya menjadi perayaan dengan penuh sukacita bagi umat Muslim justru menjadi begitu mencekam.